Selamat datang di SSC Pengda Solo Raya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bako Aditya Firmansyah, biasa dipanggil Bako. Dan ini rekan saya, namanya Saya Surya di Pamungkas, cuman dipanggilnya Ju. kami dari SSC Pengda Solo Raya. Nah, ini video pertama kami. Kami ini membuat channel untuk kedepannya untuk bisa memberikan informasi tentang Satria FU, tentang modifikasi Satria FU, Ya. atau apalah. Banyak kayak, jadi nanti channel ini kita kan ada kontennya, ada KW sama Ori, dan KW ini singkatan dari kuliner, adat, wisata, edukasi. Terus kalau Ori itu obrolan ringan. Nah, obrolan ringan tuh kayak gini. Dan itu juga nggak sebatas di Solo aja. Jadi core wheel-nya nanti akan buat istilahnya buat konten untuk di-upload di channel ini. Itu. Nah, untuk sesi pertama kali kita ini kan berarti kita membahas tentang Ori ya, obrolan ringannya ya. Obrolan ringannya. Untuk obrolan ringannya kita mau memberikan sedikit informasi perkenalan tentang SSFC di Solo, apa itu SSFC dan apa tuh sebuah komunitas Satria FU di Solo itu kayak gimana. Nanti Ngobrol bareng lah. ngobrol bareng lah kita. Ngobrolin Iya. bareng. Jadi ini buat kedepannya sebenarnya buat teman-teman yang nanti jadi penonton setia ya, semoga, amin. Jadi nanti kedepannya itu kalian biar nggak bingung apa itu istilah di dalam SSFC. Kan banyak istilahnya di SSFC kayak core wheel, pengda, barcode, terus diklat, apalah dan segala macamnya, itu kan banyak banget. Makanya itu kita kupas satu-satu. Cuman karena kita dari Solo, jadi Indonesianya itu dikit aja. Soalnya takut salah ya kan. Soalnya itu sakral ya. Iya. Sakral banget ya. Jadi kita setahu kita aja tentang Indonesianya. Cuman lebihnya kita ke Solo dan ke korwil-korwil yang lainnya. Untuk disclaimer-nya ini kan SSFC itu kan sebenarnya itu kan klub resmi ya. Itu ada pusatnya itu di Jakarta, itu ada pusatnya. Jadi untuk kami itu cuman di Solonya aja ya. Ya. Kalau untuk YouTube-nya sendiri di SSFC Indonesia juga ada. Ya nanti kita kasih linknya di Ya, sini kita nih. kasih link lah. Ini apa di sini nih? Masuk nih ya. Masuk aja. Jadi apa nih pertanyaannya? Ini aja yang pertama aja. SSFC di Solo tuh awal mulanya. Awal mulanya. Oke. Ini sedikit pengetahuan juga. Saya bukan orang lama juga. Dalam artian itu sesepuhnya Solo enggak. Cuman untuk sekarang yang paling aktif dari yang paling tua dari barcode. Nah nanti kita jelasin barcode itu apa. Itu di Solo tinggal saya sama angkatan saya, angkatan 16. Yang lebih tua lagi masih sebenarnya ada, cuman nggak aktif. Jadi ya kalau suhu-suhu Soloku yang tercinta, suhu-suhuku tercinta, kalau nonton video ini, kalau saya ada salah kata tolong colek aja di komentar, nanti kita kasih klarifikasinya. Takutnya kan salah, soalnya sejarah itu. Oke, Solo Ya. dari saya dulu apa ya? Dari saya dulu ya. Mas Jo aja yang jelasin. Solo itu berdirinya itu 1 Juni 2009. Awal mulanya itu, nah ini identik ya. Awal mulanya itu dengan 7 orang. Namanya itu saya kurang tahu kalau nama-nama aslinya ya. Mas Dedi, Mas Indra, Mas Aat, Mas Fahrur, terus Mas Bima, Mas Plonco, satu lagi siapa? Mas siapa?
Ya lupa lah, satu lagi lupa. Nanti kita cek ya, kita kasih yang ketujuhnya itu di sini nanti. Nah, 7 orang ini tuh sebenarnya apa ya? Bekas pendiri bekas klub sebelah lah. klub sebelah lah. Ya you know lah, kita SSFC pasti tahu lah cerita lama. Cerita lah. Dia dari klub sebelah bangun SSFC 7 orang, dan kebetulan juga pendirinya 7. SSFC Solo itu juga Pemda nomor 7 dari SSFC Indonesia. Ada urutannya lah, 7 tertua. 7 tertua. Jadi urutannya di SSFC Solo itu nomor 7 juga. Nah, terus barcode pertama itu dimulai dari barcode 433 ya, nomor urut 433 sampai 439. 439. Sampai 439. Nah, yang tadi itu nama-nama yang saya sebutin tadi. Nah, di situ berlanjut ya sampai sekarang lah. Itulah awal mulanya SSFC Solo itu tahun 2009 dari 7 orang itu. Walaupun emang dari mantan klub-klub sebelah, cuman ya mereka emang bisa dibilang yang paling berjasa lah. Kalau nggak ada mereka, ya kita yang nggak ada. Iya. Bener kan? SSFC itu berdiri tahun 2009 ya. Solo ya, Iya, untuk Solonya 2009 ya. 2009. Kalau untuk Indonesianya sih, kalau sedikit info aja, kalau Indonesianya itu 12 Desember 2004. Jadi dari awal mula Satria itu keluar masuk ya, masuk Indonesia, yang Thailand itu kan. yang Thailand. Nah, itu masuklah terbentuklah SSFC Indonesia. Mungkin dulu tuh namanya bukan SSFC. Namanya dulu SSFJ ya. Satria Jakarta. Jakarta ya. Satria Jakarta. Terus dan kebetulan satu naungan juga sama sebelah. Cuman habis itu saya kurang tahu perselisihannya apa di dalamnya, sampai akhirnya SSFJ ganti nama jadi SSFC gitu. Ya gitulah. Kalau ini Mas Jo, apa tuh? Ya Mas Jo kan lebih tua dari saya kan ya. Nah, coba ceritain dikit lah. Awalnya Mas Jo masuk Solo gitu loh. Ya. Nanti habis Mas Jo giliran. Gitu. Oke, siap gitu. Jadi gini. Awal mula saya masuk itu saya masih SMA. Dulu tuh tahun 2011. Saya masih kelas 2 SMA. Dulu saya masuk. Dan sebenarnya ya ini beberapa orang doang yang tahu. Dulu tuh saya niatnya itu nggak masuk ke SSFC. Dulu tuh ada satu komunitas motor. Boleh sebut namanya nih ya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya, nggak apa-apa. Kita Ya. saling membangun. Sama-sama aja Satria ya. FU kan. Sama-sama Satria FU. Dulu tuh namanya itu Sahusko. Oh iya, Sapusko. Sahusko ya kan? Siapa pendirinya? Kepalanya tuh? Kepalanya itu namanya Mas Odol dulu. Oh iya, betul. Mas Odol. Tapi sekarang masih itu Mas Odol. Sekarang. Nah, Sapusko itu Satria FU Solo Community. Nah, dulu tuh bisa dibilang Sapusko itu klub paling keren di kelas Satria se-Solo, karena emang anggotanya itu part-partnya keren-keren. Dan beberapa teman-teman saya SMA juga ngikut ke sana. Pengenlah saya ikut tuh ceritanya. Nah, setelah saya pengen ngikut, ternyata saya datangnya beda hari. Mereka kopdarnya itu Rabu, kopdar santainya, sedangkan saya datangnya Kamis. Pas di mana SSFC itu kopdar. Oke, siap. Nyantai kan? Nyantai aja. Nah, pas buat SSFC Solo itu kopdar, tapi posisi itu saya nggak tahu SSFC itu apa. Saya datang di Manahan, tempat kopdarannya. Dulu tuh kopdarnya masih di Manahan, di Gasibu sebelah timur. Saya datang, emang ada di sana. Ada satu satria yang nunggu. Setelah saya samperin, terus diajak nongkrong ke salah satu wedangan ya, wedangan. Kita kalau di sini nyebutnya Hidangan istimewa kampung kalau di Solo tuh. Nah,
ternyata itu juga salah satu member baru juga, namanya Mas Prima, dan itu kebetulan satu angkatan juga sama saya. Nah di sana sharing, nah baru tuh saya tahu ternyata yang saya ikutin itu anak SSFC bukan anak Sapusko. Salah berarti, Mas. Salah alamat. Tapi ya gimana lah, udah terlanjur ini kan, orang wong Jawa tuh kalau ngomongnya gede pekewe ya. Iya. Jadi sungkan. Jadi kalau buat ngomong Mas aku salah klub ini ya udah sungkan banget. Ya udah, dari hal yang nggak sengaja ya sampai saat ini saya bertahan ya mungkin berapa deh? 10 tahun saya ngikut, dari 2011 sekarang 2021 kan? Udah tua berarti. Iya udah tua lah. 2021 sekarang 10 tahun lah saya ngikut SSFC. Kalau Mas Bako gimana? Awal mulanya dulu tuh gimana? Kalau awal mula saya itu dulu tuh tahun berapa ya? 2009 lulus SMA tahun berapa? 96 berarti 2014. 2014 lah itu. Saya lulus SMA. Waktu SMA itu ya sudah inilah dikit-dikit lah. Ngenal apa? Ngenal SSFC lah, ya klub-klub. Kan dulu kan ya di Solo itu kan klub-klub kerennya itu kan kalau nggak Sapusko SSFC Ya, dulu. Ya itu awal mula ini kalau ya mohon maaf ya kalau untuk apa perempuan-perempuan yang ini loh ya apa Iya, you know lah ya kan. Ya kalau Kalian tahu lah. kalau di klub itu yang inilah ya. Biasa bergilir. Ya itu dulu dikenalin ya toh. Awal mula dikenalin sama itu cewek gitu. Ini Mas, ayo ikut touring gitu. Touring apa? Ini touring FU. Kan kamu punya FU. Ah enggak ngapain ikutan kayak gitu. Oh sempat nolak ya? Sempat nolak. Apa sih yang bikin capek lah gitu. Buang-buang uang, buang-buang tenaga. Iya, ngapain touring kan gitu. Lah suatu malam itu diajak tuh ke tempatnya ke tempat namanya Mas Prima. Oh sama juga. Ya, kita korban Prima nih ya. Korban Mas Prima ini gitu. Mas Prima nonton harus komen ini Mas Prima ini. Wah di ini ya Mas Prima itu ini mulutnya itu iya. marketingnya member SSFC. Diajak Mas Prima itu di wedangannya itu ya tadi sama di wedangannya itu dikasih tahu nih SSFC itu kayak gini ikut klub F itu kayak gini fungsinya kayak gini, nanti bisa ambil keuntungan kayak gini nanti kamu bisa tahu Satria F itu kayak gimana, organisasi kayak gimana ya udah tuh aku bilang Mas Ma, ya udah besok Kamis aku ikut Mas, kan kopsannya hari Kamis tuh di Manahan. Datang tuh aku sendirian itu, berani-beraniin diri ya kan, sendiri di Manahan itu. Awal mula ketemunya sama Mas Dismas namanya ya, Mas Dismas itu dulu tuh kalau kopdar kalau itu pasti awal sendiri itu, kalau nggak masuk malam. Ya, Mas Dismas itu. Udah tuh awalnya juga bingung gitu. Terus Mas Ma datang, kita dikenalin kok kita ya aku dikenalin ke orang-orang SSFC Solo satu, terus diajak ke nih awalnya diajak ke itu di situ tuh ada yang namanya Mas Yonatan itu. Oh, itu sempat ada ya. Mas Yonatan itu kenalin. Ini namanya Mas Yonatan. Ini yang apa tuh benerin semua motornya anak-anak di sini gitu. Motormu kalau ada apa-apa pasti kesini aja gitu. Nah, itu kenal sama Mas Yonatan. Dicoba tuh motorku itu aneh sendiri tuh, Mas. Malu kalau apa tuh kalau diinget-inget dulu tuh malu. Satria FU standar pakai gearnya belakang tuh ukuran 45. Gini doang gitu.
Jumping doang bisanya itu. Lumba-lumba. Cobain tuh sama Mas Prima sama Mas Yunatan tuh. Sama satu lagi namanya Cak Lontong. Wah, orang gila. Ya orang gila itu Cak Lontong. Bener-bener Tahu gila. sendiri kan Cak Iya, Lontong. iya. Kalau orang-orang lama pasti tahu lah Cak Lontong Cak itu Lontong, siapa. iya. Gitu. Itu pas itu udahlah kenalan. Ya di skip aja. Diajak lah kopdar malam minggu, itu kopdar utamanya, kopdar malam minggu gitu. Awal mula aku malah nggak tahu, malah nggak dikasih tahu tempatnya di mana. Pokoknya Selamat Riyadi cari aja di dekat Ngasepuro itu. Cari, awalnya salah kopdaran juga aku malahan ini. Kopdar di mana? Kopdar di ini di SCI. Goblok. S3C gitu, di S3C. Lah kan yang tak kenal kan Mas Prima kan ya. Mukanya tak kenal Mas Prima di situ. Nah, apa tuh jam berapa tuh? Jam 11-an lah. 11 tuh kan kopdar udah mau forum itu. Ya, udah duduk bareng melingkar kan. Masuk ke situ gitu. Diliatin orang, diliatin semua gitu. Aku tuh nyari mukanya Mas Prima mana gitu. Ya. Terus aku ditanyain, mau cari siapa Mas? Mas Prima Mas. Mas Prima siapa? Anak klub gitu. Aku bilangnya nggak anak SSFC, anak klub. Iya. Oh, sebelah Mas gitu. Saking terkenal ya, Iya, Prima Mas ya. Prima tuh tahu di Mulut marketing tuh ya. Di sebelah Mas, bukan di sini. Oh iya Mas, maaf Mas. Terus di sebelah tuh. Itu ketemu lah itu kopdar SSFC gitu. Itu di situ lebih banyak lagi anggotanya kalau kopdar utama itu. Kenalan lagi ulang gitu. Lebih kenal lagi anggota intinya semua gitu. Dulu ketuanya tuh siapa? Seingatku tuh 2014 tuh saya tuannya. enggak Belum ya? belum. Siapa? Kalau enggak Dismas Yonggi. Oh, ya Dismas. Dismas Ya, dia kalau masih wakil saya. oh iya, ketuanya Pak Dismas itu. Orang ini kok aku sempat touring bareng sama Pak Dismas itu. Ya, itu menarik juga nih. Iya. Kalau dari ceritanya Mas Bako ya, awal mula masuk ke SSFC. Kalau Mas Jo itu touring pertama di mana? Kalau pas ikut SSFC? Oh, pas ikut SSFC. Nah, jadi gini, sebelum saya cerita saya pernah touring kemana, biar kalian nyambung ya, saya jelasin dulu. Jadi SSFC Indonesia itu dari terhitung sekarang ya, sekarang itu sudah 68 ya. 68 apa? Iya, 68 Pengda ya. Berapa ya? Ya, Banyak sih. 68 Pengda plus 30 Capengda. Mohon koreksi kalau salah hitungan ya. Kalau teman-teman SSFC yang nonton atau pengurus pusat tahu, kalau salah hitungan tolong koreksi. Jadi sekarang itu hampir di setiap kota besar di seluruh Indonesia SSFC itu ada. Jadi dan sistemnya pun satu bendera, satu seragam, satu nama. Jadi cuman yang beda itu cuman nama kotanya aja, kayak SSFC Solo, terus SSFC Semarang, SSFC Jogja, gitu. Bali dan lain sebagainya lah. Jadi biar kalian paham aja. Jadi nanti pas saya cerita touring itu enggak seluruhnya ya, mayoritas saya nyamperinnya ke anak SSFC. Nah, kalau udah nyambung kita masuk ke cerita. Jadi awal mula saya touring dulu tuh, kalau mungkin sekarang sih anak-anak sekarang nggak mungkin dibilang touring ya. Kalau dulu emang touring pertama saya dulu tuh ke Kopdar Gabungan di Semarang. Itu touring pertama saya tuh. Saking belum taunya ya, di dalam tas itu kebanyakan orang pasti bawanya kalau nggak baju ganti, jas hujan, atau kalau nggak obat-obat pribadi atau alat toolkit lah ya. Saya itu dulu touring motor masih standar, bener-bener 147. Bawanya itu bensin 3 liter, jadi 1,5 liter itu 2. Saking takutnya kehabisan bensin. Itu touring pertama saya ke Semarang dulu tuh.
Semarang jadi kopdar gabungan. Nah di situ saya baru tahu tuh di situ ternyata SSFC itu nggak cuma di Solo. Pada saat itu saya mikirnya sejateng, belum se-Indonesia, belum tahu kalau SSFC itu besar banget gitu. Iya, sama sih. Sama. Oh, sama. Jadi di situ kebetulan pas Kopgab, jadi dulu bukan perkenalan, sambutan dari tiap-tiap Pemda. Nah di situ tuh saya baru tahu tuh ada dulu tuh Pekalongan belum ada, Tegal, terus Semarang, Kudus, Jogja, Purworejo itu baru, Jepara itu dulu baru juga waktu saya masuk, terus Purbalingga, Banjar, udah baru itu. Purwokerto belum ada, terus yang korwil-korwil kayak Purwodadi dan lain sebagainya, Pekalongan pun juga belum ada, Brebes belum ada itu dulu. Tapi kalau dilihat di sekarang kan perkembangannya ya gila lah. SSFC. SSFC. Nah itu baru itu sih yang saya tahu tuh, Jogja aja sama Jogja ya. Baru itu, saya ngiranya itu SSFC satu Jateng. Nah, ternyata habis perkenalan, ada beberapa tamu juga ternyata. Ada yang dari mereka ngomongnya kita kan ngomongnya pusat ya. Nah saya dulu tuh pusat itu mana saya nggak tahu. Pas ya nyimak doang karena masih partisipan, masih culun ya kan, nyimak doang. Ya baru tahu dah ternyata ada Jakarta gitu. Terus ada juga biasanya ini anggota perantauan. Jadi dia katakanlah dari Jogja atau dari mana terus merantau ke Jogja kayak gitu. Ada juga yang dari Bogor, banyak lah itu yang merantau gitu. Dan di situ baru tahu tuh ternyata SSFC itu benar-benar gede gitu. Tapi nggak segede realitanya. Pikiran saya itu masih ya paling Jawa mana dikit lah gitu. Touring pertama tuh saya. Touring pertama ya. Kalau Mas Bako kemana tuh dulu? Gini ya, apa ya, kalau kita banyak kesamaan ya bukan nyamain ya. Iya. Touring pertama aku ya di Semarang, di SSFC. Touring di Semarang juga. Itu ini berapa itu? Yang dirimu pakai knalpot Leovin, itu dirimu udah anggota inti itu. Ya udah. Udah anggota inti. Terus si Galih itu pakai knalpot Kawahara, terus dibilang cak lontok knalpot Kawah Merapi. Oh apa ya bener. Knalpot Kawah Merapi mana? Iya, itu berarti ke berapa ya? Ke 6 apa ya? 2000 berapa nih? 2014 ya? Kalau nggak 14, 15. Iya. Lupa sih aku sih. Ya, aku juga lupa ya. Tuh. Ya kita katakanlah ya yang penting Anif Semarang. Anif Semarang ya itu. Itu awal mula diajak sama Mas Yunatan itu. Ayo touring. Ayo ke touring lah gitu. Kemana? Semarang ada acara. Wah, semangat itu kan. Nyobain itu semangat. Kaget aku tuh touring di situ. Kenceng-kenceng ternyata. Wah, aku kira tuh touring itu menikmati perjalanan ini. Wah, ternyata ada serunya juga. Kenceng-kenceng. Orang-orang gila gitu. Identik sih ya, identik sama motornya ya. Iya, ya FU ya, emang kenceng sih FU. Ya kan? Layar ceprot aja kenceng ya. Sampai ini pas pulang dari acara itu tuh, motorku kan ini pakai gear 45 gitu. Sampai kepanasan kan 45 kan. Iya, RPM tinggi terus. Iya, yang depan 13, belakang 45 gitu. Itu mentok cuma 100 berapa lah gitu. Yang lain pada terus motorku ya udah mentok gitu. Tuh sampai di mana tuh jalur lintas yang yang motong kalau lurus ke Salatiga. Itu Ring Road. Itu anak-anak berhenti di situ. Inget banget itu aku. Motorku mati di situ terus sekalian beli degan itu. Oh ya. Nah, sama Yongki sama. Sama Mas Yongki, Mas Dismas. Ya itu yang depan tuh Mas Yunatan itu. Yang depan yang leaderin itu. Inget aku, Mas Yunatan. Motor heret. Oh, iya. Terus sweepernya Mas Bima 437, orang gila. sama Mas Ferry. Ya, Goncengan tuh sweeper tuh. Wah.
Ya awal dulu ya nggak ngerti ya SSFC itu kayak gimana gitu. Aku kalau Mas Jo ngiranya mungkin sejateng, kalau aku cuma sesolo doang gitu. Ke event Semarang tuh mungkin klub lain dari Semarang, nggak ternyata tuh sama semuanya. Ternyata satu seragam, satu nama. Baru tahu itu ya juga di Semarang itu tak amatin tuh kok seragam sama semua. Aku tanya, oh ini satu Indonesia gitu. Keren ya kan. Jadi kalau teman-teman yang nonton belum gabung nggak SSFC, coba dah kontak kalian di daerah mana, pasti ada kok. Iya. Kalaupun belum ada, adain, ya nggak? Iya, adain. Kalau belum ada, adain. Adain gitu. Biar di setiap wilayah tuh ada SSFC. Iya. Kita perjalanan kemanapun ada SSFC gitu. Nah, gitu. Ada temennya lah gitulah. Gitu. Tapi bener kok, nggak bisa dipungkiri sebenarnya kalau touring di SSFC itu, menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut kalian atau menurut Mas Bako, touring di SSFC itu capek. Capeknya itu bukan karena sepedanya kecil, nggak nyaman buat jalan jauh, sebenarnya nggak, bukan itu alasannya. Alasannya itu ketangkep, bukan ketangkep polisi, ketangkep ini. Katakanlah nih, saya lewat di Pekalongan, udah ketangkep sama anak-anak Pekalongan, udah singgah dulu. Iya itu di portal namanya. Di portal. Bukan berarti saya nggak suka, nggak, cuman ya itu selain jalin silaturahmi, tapi ya juga gimana ya, sungkan juga karena ya tahu sendirilah kalau kalian pernah touring pasti dikasih perjamuan sama datang gitu, iya. Nginep dulu sini, gimana mau nolak ya kan, orang saya salah grab aja nggak nolak kan, apalagi dikasih makan, dikasih tempat tidur buat singgah gitu. Ya it's okay lah, nggak masalah. Makanya enaknya SSFC itu kayak gitu, jadi mau touring kemana pun nggak masalah ya. Nggak masalah. Terakhir ke Lampung ya kemarin ya. Iya itu gabut itu. Gabut ya. Gabut kemarin. Gabut aja ke Lampung loh. Jadi emang bener-bener nggak usah mikirin apa-apa gitu. Cuman bawa badan aja sama uang bensin. Ya ini kalau versi gembel ya, kalau anak-anak Solo bilang touring gembel. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Kalau kayak dulu kayak saya masih kuliah, Bako juga masih kuliah. Itu kalau touring kan emang keterbatasannya di finansial sih ya. Jadi kalau enaknya SSFC itu seperti itu. Jadi ya walaupun bisa dibilang nggak punya malu, tapi emang SSFC itu nyediain seperti itu gitu loh. Nggak bisa dipungkiri, ya kan? Iya sih. Iya kan? Bener. Apalagi kalau udah kayak saya sama Mas Bako tuh mungkin udah ibaratnya itu temen jauh, katakanlah temen Lampung, mereka mengundangnya bukan secara klub, mereka malah mengundangnya secara pribadi. Iya. Itu yang lebih ini ya, menurut lebih terasa di hati gitu loh. Gitu. Oh ini aku tuh bukan siapa-siapamu gitu, kok kamu tuh mau menerima aku kayak gitu. Wah. Kita itu baru kenal semenit 2 menit lah katakanlah. Gitu. Jabat tangan pun juga baru sekali, cuman kayak ngerasanya itu, wih kayak udah teman lama apa saudara jauh kayak gitu. Jadi ini kalau aku kemarin di Lampung itu gini lah. Apa? Anak-anak mereka itu kayak ini sih, terlalu over gitu. Overnya gimana? Terlalu over. Kan ya emang sebelumnya itu saya sama anak-anak Lampung itu udah pada kenal tuh di event-event SSFC, pada ketemu gitu. Sampai anak Lampung tuh tahu kabar, oh ini kamu mau ke Lampung kok gitu. Iya mau ke Lampung, aku sana gitu. Wah itu dijamu habis-habisan aku gitu. Aku masuk Lampung itu nggak keluar uang seperser pun sampai aku keluar dari Lampung. Tuh makan, dari
apa tuh ya jajan-jajan lah itu Ya, kuliner-kuliner mabuk ya, itu. mabuk. Nah, kalau mabuk sih Ya ini bukan kita mau jaga Nggak. image ya. Ya. Emang itu kenyataan. ya sebetulnya kita tuh bukan pemabuk sih. Kita Ya. tuh cuman Penikmat. ya penikmat. Iya kan. Kita mencoba mencicipi Apa yang disajikan. nah Nggak enak kalau nolak. iya sih. Enak Ya, juga ya, tapi. kalian tahu lah. Iya, tapi enak juga sih. Enak juga. Ya coba aja kalau kalian ke Solo pasti udah tahu lah. Iya, iya Solo kan terkenal apa? Ya. Solo. Iya, Cihui. ya cihui. Cincau. Ciu, gedang ludu passwordnya. Temumu aku lesu. Tanpamu ngisingku angel. Oke, lanjut. Nah, itu aku ke Lampung tuh cuman dari Solo tuh 2 orang, namanya Mas Alfian. Ya. Alfian sama diriku sendiri, sama anak Bali namanya Mas Lukas. Bayangin dari Bali. Wah itu kalau Mas Lukas tuh emang orang gila itu. Dari Bali touring ke Loncat dulu ya kan. loncat dulu ke Jawa nih itu, ngabisin Jawa dulu itu, ikut ke Lampung. Ke Lampung, balik lagi ke Jawa, balik lagi ke Bali. Oke. Lanjut ya. Nih Lanjut. Apa ini? ada dari kru nih ya. Dari kru, Biar teman-teman semua ngerti pengertian barcode, barcode, terus partisipan partisipan dan inti. dan inti. Apa itu Pengda, Capengda dan Korwil. Oke, satu-satu nih ya. Iya. Satu-satu. Pengertian barcode nih. Dari saya ya. Kalau barcode itu berarti gini aja. Dari partisipan dan inti dulu biar nanti nyambung ke barcode. Jadi kalau partisipan itu dia anggota, bisa dibilang anggota ini ya, bebas ya, anggota lepas. Nggak ada keterikatan secara tertulis, cuman keterikatannya secara lisan aja. Contohnya secara lisan tuh, ya mas saya mau gabung. Nah itu kan Iya. secara lisan ya. Ya cuman kalau ikut kopdar, ikut touring, ikut touring. Mungkin tanggung jawabnya itu cuman apa? Ya cuma sebatas jaga Kas ya? uang Ya, kas, uang sebatas jaga nama SSFC gitu. Nggak terlalu diberatkan. Nah, terus saya pun juga pernah partisipan, Mas Bako pun juga pernah partisipan, dan kebetulan beberapa teman-teman di sini yang jadi kru itu juga ada teman-teman partisipan. Nah, partisipan itu fase pertama. Fase pertama ketika kalian masuk SSFC. Di situ kalian bebas mau ngapain aja, yang penting nggak menjelekkan nama baik, nggak ibaratnya nggak bikin onar dan lain sebagainya, nyantai, ikut meramaikan, ya sebatas itu aja. Mungkin ya paling tanggung jawabnya sebatas iuran kas di Pengda masing-masing. Betul. Nah, setelah sebenarnya tergantung ya berapa lama kalian ngikut di SSFC. Kayak kalau emang kalian di SSFC pun ada yang namanya seleksi jadi anggota inti. Jadi nggak semua partisipan bisa Jadi anggota inti. anggota inti. Ada tahap-tahap, ada step-stepnya. Ada step-stepnya. Mungkin setiap Pengda yang ada di seluruh Indonesia itu aturannya beda. Cuman basicnya dari pusat itu menurunkan kayak gini. Minimal touring 1000 km ya 1000 sekarang ya. kilometer. Jadi kalau dulu zaman saya itu 500, masih 500 km. Kalau sekarang udah di up jadi 1000 karena mungkin banyak event dan jaraknya jaraknya di Jawa itu nggak terpaut jauh. Beda kalau di luar Jawa, mereka jaraknya jauh-jauh. Jadi biar imbang aja, biar balance. Kalau di Jawa dari kota A ke kota B kayak Solo Jogja lah contohnya cuma 45 menit 60 km. Ya kalau di Sumatera ke Lampung Palembang aja udah berapa ratus gitu. Ya udah Ya jadi biar nggak biar nggak ada kesenjangan aja. Mungkin ya bagus juga. Jadi rata 1000. Kalau di Sumatera touring sekali selesai, mungkin di Jawa ya harus bisa lah beberapa kali gitu. Kalau cuma 500 ya kurang juga. Terus aktif selama berapa bulan ya kalau sekarang tuh? Nah,
Untuk sekarang ini ya gimana ya? Ada sih, ya cuman lupa sih aku. Berapa kalung? Pokoknya itu aktif selama kalau nggak 36. Oh, tiga apa 6 bulan ya? 3, 4, 6 bulan lah. Ya pokoknya ini ya emang setiap Pemda beda-beda sih ya. Kalau di Solo sendiri ya yang kalau mau seleksi jadi inti Solo, jadi anggota inti Solo ya itu aktif udah lama gitu. Yang pasti udah lama, yang aktifnya itu sampai apa? Yang bener-bener niat di SSFC, bener-bener bangun klub itu pasti ada tawaran jadi anggota inti. Ya, benar. Nah, setelah dapat itu ya, kalian udah nanti kalau kalian mau minat nih, terus udah selesaiin tahap-tahap itu, touring berapa 1000 km dan lain sebagainya, ngikutin aturan daerah kalian pasti bakal ditawarin menjadi anggota inti. Ya pasti itu. Sebenarnya prosesnya itu terbuka, maksudnya tuh di forum itu diflorkan. Ini mau ada diklat, siapa yang mau mengajukan. Cuman itu juga harus ada seleksinya lagi. Tiap Pemda pun beda-beda juga seleksinya. Cara nyeleksinya itu udah otonomi daerah. Beda, Solo punya cara sendiri, kota lain punya cara sendiri. Nah, terus anggota setelah ngelewatin itu ada yang namanya prosesi diklat, pendidikan dan pelatihan. Nah, di situ kalian bakal diajarin ngurus organisasi, tentang satrianya juga, tentang cara berkendara baik dan benar. Itu semua diajarin di situ. Jadi bukan sebatas klub ini kupu-kupu kopdar pulang Ya, nggak ada gitu. gitu. Ini semua terorganisir ya? Terstruktur juga. Benar. Setelah jadi anggota inti, nah di situ barulah kalian tahu nih tanggung jawab dan kewajiban kalian. Tanggung jawab dan kewajiban kalian tuh tahu, dan kita nggak bisa nyebutin di sini karena itu emang bener-bener secret, rahasia lah. Ya, Tanggung jawab dan ininya. Ya, cuman perbedaannya itu kalau di anggota inti jadi ngurus. Intinya ya sebenarnya perbedaannya sama partisipan itu cuman di pengurusan. Nah, nanti anggota inti yang ngurusin tempatnya. Kalau dia bertempat di Korwil, Pemda atau Capengda, ya dia yang ngurus. Lebih tepatnya lebih ke internnya organisasi sih. Nah, Kalau masih partisipan itu ya ya kita have fun aja, kita kopdar gitu, kita kumpul bareng, seneng bareng. Tapi kan suatu komunitas itu kan pasti ada kepengurusannya lah. Anggota inti di sini itu ya itu yang masuk ke dalam kepengurusan ya. Ya tidak dipungkiri juga partisipan juga ada salah satu pasti masuk ke pengurusan untuk bantu klub ini gitu. Gitulah. Jadi ya, cuman kalau anggota inti kan tanggung jawabnya lebih. Ini sama ini. Kalau jadi anggota inti itu kita punya nomor barcode. Nah, ya itu. mulai kita masuk ke barcode ya. Apa itu nomor barcode? Jelasin Mas, coba. Saya terus nih. Iya, nggak apa-apa sih. Jadi gini, barcode itu sebenarnya nomor urut ya. Kalau kalian pernah ikut komunitas, pasti, tapi nggak semua komunitas punya nomor urut ya. Jadi ini cuma penomoran biar ini aja. Tadi yang dibilang Mas Bako, terstruktur dan terkoordinir. Jadi urut dan nomornya tidak ada pengulangan. Jadi dari nomor 1 sampai terakhir kemarin berapa? Ya, kira Berapa? 35 sekian lah ya. 35 sekian. Oh, 3.500 sekian. Itu semuanya itu nggak ada pengulangan, dan itu nggak ada yang double juga, nggak ada yang ya tahulah nomor 1 sampai nomor 3.500, dan nomor 1 pendiri itu udah pastilah nomor 1 sampai nomor 10-nya itu. Nah, terus kelanjutannya itu masih di sekitaran pusat. Nah,
berdirinya Karawang sama Mas Yoyo. Nah itu mulai ada Mas Yoyo itu barcode berapa ya, 98. Ini Om Yoyo kalau salah koreksi. Terus kayak Om Tamsir 87 itu di Depok. Jadi udah mulai nyebar di angka-angka, dari angka kecil pun udah mulai nyebar Karawang. Terus masuk ke Sukabumi, masuk ke kemana terus sampai akhirnya barcode 200 berapa ya, 200 itu di Semarang. Itu Semarang tuh Pemda pertama di Jateng. Terus lanjut 400 di mana dan lain sebagainya. Jadi kayak angkatan saya aja, barcode 1699 itu di Solo. 1700 itu di Surabaya. Jadi ngurut aja. Urut terus gitu. Jadi bukan Surabaya 001. Nah, itu nggak ada. Atau Ya, ini kalau untuk di SSP sendiri tuh nomor barcode itu yang ini loh, yang di belakang spakbor. ya sebelah di belakang spakbor. Spakbor kosong berapa gitu. Anak klub pasti tahu lah, anak klub. Ya, Itu. Kalau di SSFC itu nomor barcode tuh itu emang urut itu. memang urut. Karena Memang kita kan basicnya satu nama, satu Indonesia kan ya. Jadi ya dari Sabang sampai Merauke itu semua barcode itu urut. Ya. Nggak ada pengulangan. Nggak ada di setiap wilayah ulang dari barcode 01 sekian, nggak ada gitu. Jadi urut semua lah. Ya sama, ini Mas Jo barcode-nya berapa? 1687. 1687. Kalau saya sendiri kan 2677, ya jauh lah, terpaut jauh. Emang lahirnya duluan dia, lahirnya. Di 1000. Digit 1000, aku udah digit 2600. 2600. Nah. Dan itu juga kalau saya ya, dari saya itu bisa buat ngukur ini kok, bisa buat ngukur perkembangan anggota inti dari tahun ke tahun. Contohnya dulu tuh sebelum Solo itu sebelum saya kan 1400. Nah, 1400 ke 1600 kan berarti di Jawa Tengah itu Jateng DIY diklatnya itu 1 tahun sekali. Berarti kan bisa dilihat dari tahun 2012 ya. 2012 ke 2013 itu loncatnya nambahnya itu 200 anggota dalam 1 tahun itu. Terus saya 1600 ke angkatannya ketua Solo yang sekarang Mas Yonatan 300. Berarti kan naik. Yang minat itu naik. Dan itu loncatannya itu di angka kisaran 300 sampai 200 orang per tahun. Per tahunnya. Jadi bisa di statistiknya gitulah. Iya. Gitu, bisa dikira-kira. Kalau di Solo kan habis barcode 1400 jadi 1600. Habis 1600 jadi 1900. Terus turun lagi ke 2100. Terus naik jadi 26 ya habis langsung 26. Naik ke 400. Langsung tuh. itu pesat-pesatnya Pesat-pesat itu. tuh. Langsung ke 2600. Terus turun lagi 2300. 2900 berarti cuma 300. Naik lagi 32 ya? 3200 Terus turun. Ini tahun ini turun. Dari 32 di Jateng itu 32 ke 34. Berarti kan turun tuh. Ya. Ya itu sebenarnya bisa buat patokan sih. Ya kan, buat perkembangan SSFC tiap tahunnya. Nah, itu tentang barcode lah. Jadi nomor urut anggota. Jadi biar tahu nih anggota intinya Solo SSFC Indonesia ini sekarang berapa? Banyak. 3.500. 3.500 sekian orang. Itu anggota intinya aja, belum partisipannya. Ya, belum partisipan mungkin 10.000. Ya dijamin keadaan kalau touring kemanapun itu pasti ketemu SSFC. Ya, kalau touring SSFC. Iya. Nggak touring pun juga ketemu sih. Iya. Acara pribadi pun kemana gitu pasti ketemu SSFC, anak SSFC. Terus apa tadi? Oh iya, core wheel, Capengda, Pengda. Nah itu sebenarnya gini, 3 istilah itu sebenarnya untuk teritorinya, apa yang namanya wilayahnya ya. Ya, nah ini kalau menurut saya sih agak ini ya, kalau dari saya ya ini tanggapan, ini menurut saya. Jadi di SSFC itu masih
kalau menurut saya itu masih membingungkan. Soalnya dibatasinya cuman 1 jam jarak tempuh ya, sama 60 km. Nah, kalau core wheel itu berarti koordinasi wilayah, biasanya kota, dan sedangkan Pemda itu kabupaten gitu loh. Jadi selingkup kabupaten itu namanya Pemda, pengurus daerah selingkup kabupaten. Kalau di SSFC itu enggak semata ikut ke wilayah pemerintahan. Ya, benar. Ya mungkin di Solo ini kan plat AD ya kan, ya mungkin kayak di Solo ya di Solo aja ini gimana ya ngomongnya ini, kalau plat AD itu ya udah SSC Pemda Solo itu meliputi Sragen, Wonogiri Dan lain sebagainya. Karesidenan Surakarta. Karesidenan Surakarta plat AD itu. Plat AD. Jadi Solo itu satu Pemda, tapi terdiri dari bisa dibilang 6 core wheel. 6 Enam ini iya 6 ya. ya. Yang dibingungin Mas Jo kan ini apa tuh? Pemda Solo itu ya satu plat AD penuh. Itu Ya. punya Pemda Solo. Nah, kita ambil lain ini. Contoh plat R aja lah. Plat R itu banyak Pemda. Nah, plat R dari itu Purbalingga, Bojonegara, ya, Cilacap tuh ikut Cilacap, kan. Purwokerto. Nah, Nah, jadi itu kan nggak ikut ke pemerintahan sih. Nah, kalau kita lebih ikut ke pemerintahan ya berarti ya. ya karena wilayah kita kecil aja ya tuh. Solo itu sebenarnya kecil loh. Ya. Kalau plat R kan gede. Gede, bentuknya gede. Nah, kalau core wheel itu koordinasi wilayah. Jadi istilahnya saya ambil contoh yang ini aja ya, kayak Lampung. Jadi Lampung itu pusat kotanya, pusat provinsinya Bandar Lampung itu Pemdanya, dan core wheel-nya itu kabupatennya. Kabupatennya kayak Metro, Sibawono, Sibawono, Pringsewu, terus apa yang banyak ini Kalianda. Dan lain sebagainya seperti itu sih. Nah, kalau Capengda itu berarti gini. Udah jelas, core wheel udah jelas ya. Pasti ya. Core wheel tuh cuma titik kumpul aja. Titik kumpul. Iya, Ya. itu titik kumpul. Nanti kumpul. tetap kopdarnya tuh di Pemda. Di Pemda, di pusatnya. Pusatnya. Nah, kalau Capengda itu fase awal sebelum terbentuknya jadi Pemda. Jadi di mana kalau nanti teman-teman yang sekiranya mau mendirikan SSFC ya kan, mendirikan SSFC yang kotanya belum ada gitu. Nah, kalau kalian mau mendirikan, kalian pasti langsung masuk ke Capengda. Ke Capengda dulu. Nah, Capengda itu fase sebelum jadi Pemda ya. Karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kalau jadi Pemda. Nanti saya jelasin juga syarat-syaratnya apa aja. Nah, jadi kalau Capengda itu suatu wilayah yang masih diawasi oleh Pemda terdekat. Iya. Contoh, yang belum mana ya? Yang belum ada SSFC. Nganjuk. Nah, Nganjuk, katakanlah Nganjuk ya. Nganjuk nih belum ada nih, Nganjuk belum ada SSFC nih. Ngawi dan lain sebagainya lah. Yang belum ada. Jadi kalau katakanlah Nganjuk itu mau mendirikan SSFC. Nah, nanti pengajuannya kemana? Pengajuannya ke Pemda terdekat aja. Pemda terdekatnya Nganjuk itu ya Jombang. Bisa, Kediri bisa, Mojokerto, jadi banyak lah daerah-daerah situ yang masih daerah-daerah Nganjuk tuh. Kalian bisa mengajukan di situ. Nah, setelah mengajukan nanti berkas-berkasnya dikirim ke pusat. Nanti kalau udah ACC, kalian jadi Capengda. Nah, nanti di bawah pengawasan Pemda-Pemda terdekat nih. Kalau nggak Jombang ya Kediri, ya sekitaran Nganjuk lah. Bojonegoro bisa. Ya tapi jauhan ya. Jauh sih. Ya Kediri, Jombang lah mungkin. Paling jauh mungkin Mojokerto yang mengawasi kalian nanti. Nah, kalau udah itu syaratnya kalau mau jadi Pemda itu, seingat saya, koreksi kalau salah, jadi minimal 5 anggota inti. Jadi 15 15. anggota inti.
anggota inti. Oh, 15 anggota inti. Cuman ya koreksi aja ya kalau saya ya. 15 anggota inti dan ya harus ada partisipannya. Saya kurang tahu partisipan berapa ya. Jadi itu syaratnya. Jadi kalian harus mengumpulkan 15 anggota inti dulu. Dan itu nggak mungkin langsung 15, ada tahap seleksinya. Dan yang seleksi siapa? Yang seleksi ya pengda-pengda terdekat. Mungkin syarat-syaratnya ya tergantung syarat seleksinya mungkin ya dari pengda yang ngawasin kalian. Seumpama Nganjuk ya mungkin peraturan Jombang yang diterapin nanti di situ seleksinya tentang mau jadi anggota inti kayak mana yang tadi kita jelasin. Nah, kalau udah terkumpul 15 barulah kalian boleh pengajuan ke SSFC pusat, mengajukan berkas, bikin event, deklarasi namanya, deklarasi menjadi pengda. Nah, Barulah kalian jadi pengda. Nah, kalau udah jadi pengda, pengda itu singkatan dari pengurus daerah. Kalau capenda kan calon pengurus daerah. Nah, kalau udah jadi pengda, ya bisa dibilang kalian harus bisa ngurus wilayah kalian sendiri. Dan konsekuensinya gimana ya? Ya harus dituntut, harus aktif terus. Jadi nggak kecuali ini ya saat sekarang ya karena pandemi ya banyak kopdaran yang dinonaktifkan. Jadi kalau mau jadi pengda ya kopdar itu harus aktif terus, nggak nonaktif ya mungkin ada event tertentu atau touring atau kayak gini baru ada pandemi. Selain itu ya kalian harus aktif kopdar terus entah. Ya kalau bisa dilihat dari Solo dulu tuh 1-2 orang aja ya tetap kopdar. Nah, tetap kopdar. Ya itu buat ini ya buat bisa dibilang loyalitas kita lah ke SSFC itu seperti itu. Bentuk loyalitas kita dan harus diturun-temurunkan ke partisipan kalian. Jadi kalian juga harus pintar milih partisipan yang bisa meneruskan inilah visi misi yang baik lah gitu. Apa tuh? ada pertanyaan lagi? Monggo. Apa ini? Terakhir, syaratnya apa gabung di SSFC? Apakah event selain touring di SSFC? Syarat apa gabung di SSFC? Syaratnya ya pasti punya Satria FU. Yoi. Ya syaratnya sih sebenarnya. Syaratnya gampang sih. Ya, punya Satria FU. Gitu. Udah itu doang. Udah itu doang. Udah. Masuklah gabung lah, nggak apa-apa. Dulu udah punya SIM gabung? Belum. Ya saya juga belum. Ya nggak usah dipungkiri lah kita tahu lah ya kan. Dulu kan masih umur berapa sih dulu? Ya. Jadi sebenarnya cuman disarankan Udah. harus lengkapi surat-suratnya, surat berkendara karena emang kita juga ibaratnya partner lah sama pihak kepolisian. Iya, motor ya harus lengkap lah. Ada STNK-nya lah minimal lah. Kalau BPKB ya kita nggak ngurus itu. Nah, itu urusan kalian. Kalau kalian mau sekolahin apa-apa. Ya, itu sih. Nanti ada STNK-nya lengkap gitu. Caranya nggak rumit lah. Sesimpel-simpelnya masuk klub. Nggak rumit sama sekali. Nggak rumit. Cuman ya kalau kalian ke domisili di kota A ya itu cari di kota A itu ada SSFC apa enggak. Kalau nggak ada ya diriin sendiri. Ya kan. Ini ada lagi, apakah ada event selain touring di SSFC? Ada sih event touring di SSFC ada. Kalau di Solo sendiri itu ada event banyak. Bukan ada banyak. Ada banyak itu. Di Solo sendiri itu ada ini anak-anak tuh kadang ini suka konringan tuh, miring tuh. Oh ya. Di Boyolali. Di Boyolali. Kalau dulu sebelum ada Boyolali, tapi jangan ditiru ya. Dulu tuh Tawangmangu tuh dulu, ya. Tawangmangu. Katalonianya Solo. Oke, sirkuit Catalonia. Sirkuitnya Solo tuh, Tawangmangu. Kalau orang-orang yang pernah ke Solo pasti tahu lah, tahu. Apalagi ya? Anniversary.
Ya kalau anniversary nanti kan jatuhnya ke ya ke touring SSFC sih. Pasti kan menghadiri acara anniversary itu kan ya itu touring. Ya. Itu touring. Touring sih. Ya. Touring sendiri kan ada banyak sih. Ada touring event SSFC kayak anniversary, kayak mungkin deklarasi dari Capengda ke Pengda. Touring wisata juga dari Pengdanya sendiri ya. Ya, Banyak lah. banyak. Bisa Selain- juga nih baksos juga, Nah, itu bakti yang mau saya sosial. bilang. Ya banyak lah event-event di luar touring. Bisa juga gini sih. Ini sebenarnya bukan event ya. Bisa dibilang kayak tadi katakanlah undangan pribadi. Tapi sesama SSFC nih, ya. Karena mungkin ikatan yang dijalin sama SSFC itu lebih dari sekedar teman. Jadi kayak saya juga pernah diundang sama ini Mas Greg kalau menonton. Halo Mas Greg. Greg kayak Jadi Metro, Mas Greg, Metro, Mas Lampung, Tobe Lampung. juga, Imam tuh. Mereka itu mengundang saya itu Mas Raffi. secara pribadi gitu loh. Maksudnya enggak, ayo Solo ke sini. Kalau dia bilang Solo ke sini berarti yang diundang itu solonya. Jadi perwakilan dari klubnya. Entah siapa gitu. Tapi yang diundang itu mereka ngundangnya itu Jobo ke sini ke rumahku. Iya. Itu rasanya tuh ngena banget. Walaupun itu bukan event ya. Kalau kan ini pertanyaan di luar event SSFC ya. Ya itu salah satunya kayak gitu. Dan itu nggak cuman di situ. Banyak Banyak lah. kayak kemarin Mas Lukas ya. Iya, Mas Lukas di Terus, Bali itu. Omele Lombok, kalau jadi Omele itu ya ngundang juga, ayolah Om, balik lagi ke Lombok, kita ke Pantai Segigi. Ada lagi tadi saya ketemu juga itu kawan lama, sebenarnya saudara lama, dia dari SSFC Bantaeng, Mas Fauzan. Iya, Mas Fauzan. Baru ketemu kemarin, baru ketemu tadi. Ya tadi ini. Ya sebelum kita buat ini. Ya. Dia langsung ngomong, ayo ke Kendari lagi. Saya juga dulu pernah touring ke Sulawesi, ketemu sama Mas Fauzan dan ternyata alum dia dapat cewek sini. Iya. Ya, tinggal di sini. Tinggal di segini sekarang, makanya dia ngajak lagi, ayo ke Sulawesi. Itu undangan secara pribadi gitu. Iya. Ya bukan event SSFC. Bukan event SSFC, banyak lah. Apalagi ya, kayak bakso sudah. Bakso sudah. Ya kadang kita ada sponsor-sponsor apa gitu. Nah, itu jadi ikut memeriahkan. Iya sih. Ikut memeriahkan event sponsor ya. Iya, sponsor. Kayak kemarin tuh anak Bali tuh ada sponsornya juga itu. Oh, ada sponsornya juga ya. Dari rokok apa gitu. Ya rokok itulah Yang membiayain. kayaknya Oh, sih. enak juga touring Enak- dibiayain kan. Enak sih, iya tuh. Emang Tapi ya emang harus ada syarat khusus ya kan. katanya sih gitu. Terus ada lagi? Ada lagi pertanyaan. Oke. Apa itu? Oh, ini sih apa tuh? Udah berapa jam? Lama juga ya. Oh, udah berapa? 1 jam. Wah, Wah, udah iya. 1 jam. Lama juga ya. Nah, ginilah. Nah, udah 1 jam kelamaan nih kita nih. Kita stop dulu. Kita lanjut besok lagi ya. Ya mungkin kalau next bisa sama saya apa Mas Bakal lagi. Kita kalau kalian pengen tahu apa lagi nih tentang SSFC, komen aja. Komen aja. Komen aja. Terus atau ada yang mau ngoreksi dari perkataan saya apa Mas Bakal juga komen aja, nanti kita benerin. Karena ya sama-sama manusia ya kan. Iya sih. Banyak salahnya. Ya ini namanya. Ya inilah channel kita. Nah, kalau kalian ingin tahu habis ini kita mau ngapa-ngapain, mau ada acara apa, mau ada apa gitulah. Nah, itu kalian bisa subscribe ya. Nyalain Like notif. dan nyalain notif ya, Ya, nyalain ya, notif, share. subscribe, notif, nanti tunggu pasti ada. Habis Pasti ini ada. Di sini ada. Dan mungkin ini sedikit bocoran aja. Jadi kayak nanti mungkin ini dari Solo nih. Nah, nanti kalian kalau pengen tahu dari Korwil, jadi
kita kasih tahu lah, kayak tadi kita kan ada konten Ori sama KW. Ori ini kayak gini nih, obrolan ringan. Obrolan ringan. Kita ngobrolin aja tentang SSFC dan lain sebagainya. Nah kalau KW itu kan kuliner, adat, wisata, edukasi. Nah, itu nanti kita sajikan dari korwil-korwil kita. Korwil-korwil kita. Korwil-korwil kita tuh mana sih? Korwil-korwil kita tuh ada Boyolali, ada Sragen, ada Karanganyar, Klaten, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, dan ada 6. dan 7 sama Solo. Nah, jadi ya kalau kalian pengen, katakanlah bisa jadi ini buat referensi kalian nanti, channel ini buat referensi kalian kalau mau wisata di daerah-daerah Solo, dan bisa ikutin aja kayak ada apa sih di Karanganyar, ya nanti tunggu aja dari Karanganyar ya kan. Iya. Ya kan. Kalau kalian mau tahu makanan khas Solo apa sih, oh ya tunggu aja. Atau kalian bisa request juga di komentar mau apa gitu. Sebagai contoh nih, apa sih di Wonogiri, ada apa tuh Wonogiri itu? Boleh, monggo. Nanti dari korwil kita Wonogiri nanti Bakalan bikinin konten. Ya, nyajikan ke channel ini. Kita sajikan ke channel kalian. Apa yang mau lebih ekstrim ya kan? Ada apa di Bekonang ya, nanti sama Mas Temon ya kan? Kalau SSFC kalau belum tahu Temon berarti ya belum pernah ke Solo. Gitu Temon ya, Ibnu Temon. Temon Zen. Iya. Temon Zen. Ya. Dan kebetulan barangnya bersama lo ya. Berapa? 16, saya kan 1687, Temon kan 3287. 37. Ya sama-sama orang gilanya mungkin ya. Iya. Ya udah demikian, terima kasih acara kita malam ini ya emang sedikit mohon maaf karena ini emang video pembukaan channel kita, mohon didukung ya, mohon dimaklumi. Mungkin kedepannya kita akan lebih baik lagi. Amin. Nantikan channel terus, channel SSFC Pemda Solo Ya, dan jangan lupa like, komen, dan share. subscribe. Share juga. Oh, share juga. Biar semua tahu. Oh iya. Share. Sip. Jangan lupa share ya. Oke. Oke. Bye bye. Nah.